Oke. Jadi tujuan Abi nanti ngebimbing kalian nanti itu sebenarnya gini, ngebangun startup. Jadi gitu Kak, kamu bisa nanti bisa diskusinya itu adalah untuk membantu RWID sebagai universitas atau mengembangkan startup sendiri. Kalau belajar di komputer, di ilmu komputer itu bisa beberapa goal ya. Jadi ada yang dia punya keahlian, pastinya jadi punya keahlian di bidang pemrograman atau di bidang IT. Satu, ya masuk sebagai pegawai di perusahaan software kayak Traveloka, Gojek dan sebagainya. Masuk sana sebagai pegawai digaji. Kerjanya apa? Kerjaan nanti Abi jelasin. Nah, ada lagi yang Abi ingin kalian itu adalah punya startup masing-masing, punya bisnis masing-masing. Itu asik. Digaji di sana itu bisa sampai 20 juta. Tapi kalau kamu bangun sendiri, kamu bisa ngembangkan sampai miliaran dan itu bisa benar-benar milikmu. Jadi kamu bisa menggaji diri sendiri, menggaji orang lain. Nah, nanti yang kamu sampaikan adalah kamu bisa ngebangun bisnis sendiri yang berbasis IT. Nah, untuk pengembangan startup itu sudah jelasin tuh ya. Ide bisnisnya apa? Kemudian cek sudah ada belum yang mengimplementasikan ide ini. Kalau sudah ada, persaingannya seperti apa? Kalau belum ada, berarti kamu mengawal ini. Kamu buat rencana bisnis seperti apa? Modalnya berapa? Yang dibangun pertama kali apa? Terus nanti dia dapat uangnya dari mana? Yang paling penting adalah dapat uangnya dari mana? Namanya revenue stream. Aliran uangnya itu harus dipelajarin dulu. Nah, kemudian di eksekusi pertama adalah apa yang harus kamu bangun. Contoh dulu. Contoh Kak, punya kamu ide ngebangun apa Kak? Dari yang kamu sukain. Misalnya Kakak suka kosmetik ya. Misalnya suka kosmetik. Bisa nggak sih browsing di sini? Login dulu. Hah? Login dulu. Tadi login ada oke. Oh, apa sih namanya kemarin nih? Oh, abis tadi. Remote worker ID. Nih rahasia nih. @alhamdulillah @. Alhamdulillah. Tadi pakai HP nih, jangan dia konfirmasi. Enggak pasti ya. Oh, ada pernah pakai. Oke. Nah, jadi kalau ngebangun apa ini? Aja gelap. Oke. Yang buat admin. Kok setengah ini perempat? Karena ini di browser kali ya? Oh. Nah, itu. Menjadi pegawai itu membantu perusahaan mengambil data, namanya data scraping. Graphic design itu Canva, Photoshop, itu asisten pakai itu. UI UX ngerancang tampilan aja pakai Figma. Ini yang pemrograman Kavi kemarin yang ini. Sama backend sedikit juga. Itu Mas Umam itu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau kita membangun startup, pertama cek dulu deh. Oh, tapi nggak kenceng ya karena lagi. Apa? Karena baterainya minim. Oh gitu. Oh, lu powerboard ini ya? Kosmetik. Misalnya. Jelita. Ini. Oh iya kok ya. Ada power bank untuk abang atas nggak? Ya, ambil deh. Kita saka power bank. Type C ini. Oke. Di dalam kamar. Nah, ngebangun startup pertama kali itu paling gampang adalah kamu buat Instagramnya aja. Terus bangun kontennya. Paling gampang itu adalah supaya handle-nya kamu reservasi itu loh. Pasti sudah ada yang jelita kosmetik yang tanpa underscore kan ya. Jadi dia terpaksa pakai underscore kan sebenarnya tuh gak enak banget tuh. Alhamdulillah dah. Beda ya? Di sini ya. Oke, jadi ngebangun startup itu adalah kamu mengenalkan produkmu, idemu ke dunia luar
mengenalkan ide itu paling sudah gampang sekarang. Kalau tahun 2000 itu masih harus buat website. Kalau sekarang udah tinggal pakai yang Instagram kan sebenarnya website. Kamu tinggal buat akun, kamu promosi kan. Misalnya kamu buat akun tentang produk-produk itu mungkin dengan cara makainya atau ngebuat desain-desainnya. Ngebuat desain-desain seperti ini. Oke, itu pakai apa? Canva kan? Iya. Nah, pakai Canva. Jump scare bro. Terlalu langsing gitu. Ya. Temen itu ada lagi buatin pakai Harley. Kok kan apa itu? Aku lebih suka kayak gini. Nah, di Magon atau pertama kali mau Instagram itu paling gampang banget. Kamu buat kontennya pakai Canva, ya kan? Misalnya. Dah. Jadi kan? Nah, kemudian kamu mau produknya, kamu beli nama Alfat Jelita misalnya gitu. Elok Kak, pakai elok. Elok. Cantika Jelita Mustika. Apa itu? Oke, nah sudah kan? Kamu bangun startupnya, kemudian kamu promote. Kemudian setelah kamu promote ke Instagram, nanti kan akan ada follower itu. Ini penting ya, followernya. Kan 212 follower. 212.000 follower. Banyak sekali ya, Abi kalah ya. Abi masih 70.000. Nah, kalau kamu sudah punya follower, itu berarti satu, ada reach ya. Jadi kalau untuk startup itu pertama kali istilah adalah reach. Jadi semakin banyak orang yang tahu dirimu, itu sudah nilai dasarnya, reach. Kalau dia sudah reach, langkah kedua adalah ngebuat dia engage. Tahu nggak maksudnya engage kira-kira Kak? Dia berinteraksi. Berinteraksi dengan akun kita. Setelah engage, apa yang terakhir? Convert. Dia mau bayar. Nah, itu kalau udah bayar, udah goal, selesai. Berarti kamu sudah benar-benar satu, idemu itu sudah tervalidasi. Ini kan tadi dia bilang ini nih. Di sini nggak ada ide ya. Ide bisnis. Kok semua orang tuh gampang punya ide, tapi ide itu sampai orang mau bayar itu nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, caranya itu adalah satu, reach-nya dibanyakin 100.000, misalnya 100.000 orang, 100 orang ya. Yang kan banyaknya cuma follow kan, tapi ada yang engage itu mungkin cuman 40%. Itu kebanyakan 40% tuh. 10% lah, 10%. Oke. Kemudian dari engage dia melakukan convert pembayaran. Tapi kadang-kadang ada banyak juga lah ya, nggak mau interaksi tapi bayar tuh banyak juga seperti itu. Jadi nggak mesti yang engage itu bayar, kadang-kadang cuman komen diskusi itu banyak tapi nggak mau bayar banyak. Ada juga yang intinya tuh kalau dari reach menjadi convert itu biasanya hitungannya 10% udah bagus. Jadi kalau kamu punya startup yang punya Instagram yang followernya 100.000 berapa sih? 10.000 nih ya. 100.000. Kamu yang mengharap konversi adalah 10% aja. 1 miliar, 1 juta itu. 1 juta nih? Main. 100.000. Kamu mengharap convertnya 10% ada, berarti kan sudah 10.000 orang. Nah, kalau 10.000 orang kamu jual produk yang nilai produknya itu, nilai jualnya ya, kita nggak bilang profitnya ya, nilai jual produknya itu adalah 30.000. Berapa sih maksudnya? 100.000 aja ya? Ya, 100.000. 100 keluarga. Maka omsetmu ini kita per bulan. Omsetmu per bulan itu berapa sih? Berapa itu? 100 juta. 100 ada matanya. Miliar. Ya? Miliar. 1 miliar. Oke, 1 miliar. Omsetmu 1 miliar. Jadi dari 100.000 orang, 10% convert, kamu punya dana 1 miliar. Nah, cuman berarti dapat uang segitu? Enggak, itu berarti kamu harus mikir lagi berapa profitnya, ya kan? Jadi kamu bisa nyisin untung dari situ mungkin cuma 10%. Maka untungmu itu adalah 100 juta ya? Ya, 10% 100 juta ada 1 miliar. Nah, untungmu adalah 100 juta kalau kamu berhasil melakukan convert segitu. Nah, itu ide startup itu kalau hitung-hitungan seperti ini ya gampang dihitung, enak kan hitungnya, tapi nggak juga kan.
Karena satu, kamu ngebangun konten nih orang mau nge-like itu sudah nggak mudah kan? Bisa kadang bisa follower cuma puluhan atau ratusan. Nah, setelah kamu punya digital presence, istilahnya digital presence itu adalah kamu ada di internet, jejak digital yang ada. Setelah kamu punya digital presence, baru kamu mengembangkan websitenya. Itu bisa ya, bisa dibutuhkan, bisa enggak ya, tapi tetap lebih bagus kalau dibutuhkan. Maka harusnya kamu langsung memesan domainnya. Ini domainnya, abis itu pesan Remote ID itu sudah top banget loh ya tahun itu, nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang punya ide untuk seperti itu. Sekarang orang misalnya pengen bangun remote worker nggak bisa dia, habis sudah ambil. Nah, pertama itu berarti setelah kamu punya Instagram, pastikan kamu punya handle, maka kemudian kamu ngebeli domainnya itu di ID Cloudhouse. ID Cloudhouse. Contoh itu contoh Abi bisa beli di sini, nggak bisa di sini juga. Ya HP-nya Abi harus login nih. Loginnya pakai konfirmasi adalah. Intinya beli domainnya itu di sini. Domainnya itu murah banget loh, cuma 200.000 per tahun. Oh, Kalau domain yang panjang di atas 4 karakter adalah ini. Ini 3 juta. cdbc.id itu 3 juta. Apa itu? CDBG. Enggak tahu? Iya. Kami buat program baru namanya ini enggak bagaimana enggak mau jalan. cdbc.id. Coding bareng CEO. Oh. Masih kepotong. Tapi belum buat untuk ini. Nah, kamu nggak website itu perlu bisa enggak, cuma yang penting adalah memastikan domainmu nggak ada yang ngambil, itu aja. Itu penting banget. Kamu tahu Flickr nggak? Flickr itu layanan video feed foto upnya apa namanya dulu yahoo.com. Cuman sebenarnya Flickr itu dia nggak mau Flickr, dia tuh maunya flickr.com pakai E. Cuman yang punya Flickr nggak mau jual, lah diminta mahal banget sama Yahoo. Tuh, sekarang sudah nggak ada ya. Kenapa dulu nggak dijual aja ya? Dijual. Nih, dulu tuh Abi mau beli eko.id. 3 huruf 500 juta. Wah. Nggak mau ah. Tahu nggak siapa yang ngambil ini? Dulu dia masih bisa nih. Yang ngambil itu adalah ini Pak Eko Indrajit. Orang hati juga. Orang hati juga. Dulu dia punya jadi website. Terus dia nggak, wah berarti dia tuh kalau nanti dia pengen jual, dia bisa aja jual itu. Jual kayak namanya Eko. 500 juta nggak mahal, males banget. Nah, jadi setelah kamu punya website, setelah kamu punya Instagram, kamu punya website. Nah, di website ini perlu bisa enggak? Karena misalnya jual-jual sekedar jual-jual apa namanya? Jual-jual apa namanya nih? Make up. Mungkin kamu nggak butuh website, kamu butuh misalnya apa coba? Tokopedia kan sudah ada. Tokopedia, Shopee, kamu bisa sana. Mana lebih untung ngebangun website yang jual produk sendiri atau pakai Tokopedia dan Shopee? Shopee. Iya, jawabannya iya. Tetap lebih untung pakai mereka karena ngebangun website itu pertama mahal. Sampai ini website Abi mungkin sudah ngabisin ada 100 juta. Ini udah ngabisin 1 juta aja. Nih seperti ini ya, seperti ini tuh. Nah ini belum saya. Course-nya dia daftar. Ini daftar. Nah loginnya, nah kayak tadi itu login seperti itu. Nah Kak, tidak berarti ya bekerja di sekolah IT, coding, ilmu komputer itu harus belajar pemrograman yang complicated seperti ini misalnya. Ini. Karena programmer yang ngerancang, yang menulis kode itu, dia butuh panduan desain tampilan aplikasinya kan? Nah, panduan desainnya itu nggak bisa dengan seperti ini. Kalau bisa ya jadi cuma seperti kayak Abi ini. Abi ini nggak pakai desain, jadi langsung di coding. Akibatnya ya segitu aja ya kayak ya kemarin dia segitu aja. Nah, untuk merancang tampilan yang ini remoteworker.id ini kita menggunakan yang sudah menjadi standar itu Figma. Aman banget ya. Nah, karena Abin sambil nggak itu kan. Aduh.
Nah, pakai figma.com itu untuk merancang tampilan. Jadi website itu nggak langsung diprogram, tapi dirancang-rancang nih kayak gini nih. Benar-benar cuma gitu seperti ini ngerancangnya. Gitu. Klik, saya dibuat, dirancang. Setelah dirancang, nanti setelah ini jadi, nanti programnya diekspor. Kemudian programmer yang merancang, yang implementasikan tampilannya baru melakukan proses namanya slicing. Di slicing, dipotong-potong gitu jadi kode. Jadi yang ini. Jadi kode yang ini. Awalnya itu semua dari ini. Awalnya semua dari ini. Nah, tidak, mana lebih mudah merancang tampilan seperti ini atau kode seperti ini? Tampilan. Ya betul. Teman-teman adik-adik itu yang nembus job yang biaya harganya sama aja dengan programmer itu bisa dalam hitungan 3 bulan loh. Paling lama itu 6 bulan. Nembus $15 per jam, 30-an juta per bulan. Dia mempelajari Figma aja. Nah, tapi nggak berarti kenapa nggak semua orang Figma ya, karena kan nggak semua orang suka bisa desain kan. Bisa aja malah mumet mikir, Abi mumet loh kok disuruh mikir seperti itu. Abi lebih sukanya ke sini. Lebih suka nulis kodenya ketimbang di bagian yang desain. Nah, nanti sebagai startup founder itu kita harus tahu semuanya. Abi tahu aja ini, cuma Abi nggak ngedalamin yang ini. Itu Abi selain aja. Abi ulang, setelah kita punya digital presence di Instagram, kita punya websitenya. Website itu dirancang dengan UI UX namanya, user interface, user experience, pakai Figma, baru masuk ke programming. Programming ini kebagi beberapa banyak bidang. Kalau yang kita lanjutin ya dari Figma ini, maka yang nama bidang pemrogramannya adalah front end. Front end adalah tampilan depan antarmuka pengguna, UI, user interface antarmuka dari sebuah situs web. Front end berinteraksi dengan pengguna. Tugas front end itu, bahasa pemrograman front end adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Kita kemarin pakainya ya. Kemarin pakai JavaScript untuk melakukan interaksi nambah ini misalnya nih. Kita di sini bisa nambah bisa di fill ini. Nah, bentar. Oh, ini Abi ya. Ini udah bisa nambah belum sih Abi? Login ini belum. Login ya belum ya? Dan nambahnya gimana nih? Rambutnya situ boleh deh. Gimana nambah kemarin nih? Nambah apa? Nambah quote kan bisa nambah quote. Kayaknya di nonaktifkan ya. Oh, diaktifkan ya. Tapi mungkin ada linknya ya. Oh, enggak. Nah, udah. Kamu sentut ya? Nah, Buka pintunya. Udah. Apa Apa sih sih nyadar? Ngerti nggak nyadar? Sih, sabar kayak mau diam. nah, oke, lanjutin ya. Kalem Setelah Figma diprogram dengan front end dengan bahasa pemrograman HTML itu bukan bahasa pemrograman, cuma cara menulis tampilan, cara menulis dokumen di internet. CSS membuat tampilannya bagus dokumen itu, JavaScript membuat dokumennya bisa berinteraksi, ada tombol bisa diklik, itu pakai JavaScript. Nah, cuman kalau menggunakan JavaScript yang murni itu kodenya jadi panjang banget, maka kemudian ada istilahnya framework. Nah, ini paling penting di pemrograman itu framework. Ada orang yang sudah ngebuat selesai kode-kode yang bisa dipakai untuk merancang tampilan dengan cepat. Contoh ya, untuk tadi masalah front end itu yang paling penting itu adalah Tailwind. Nah, ini contoh seperti ini. Ngebuat tampilan yang sebelah kanan itu dengan tulis sebelah kiri. Coba lihatin. Rounded MD jadi agak leko. Kemudian apa tuh? Fontnya digedein, pakai teks 2XL. Dia anti pattern jadi apa itu? Text sky jadi warna biru ya kan? Kemudian dibuat spasi. Oke, kemudian apa lagi? Item center. Oke, kemudian gap 6 set. Dah jadi MD flag. Nah, kayak gitu. Jadi pemrograman yang tadi dengan Figma itu nanti diubah ke bentuk seperti ini. Dan yang kamu lihat div, kemudian span,
itu adalah tag tag HTML. Jadi tag itu elemen-elemen dari tampilan supaya dia bisa melakukan customisasi sesuai dengan yang diinginkan. Customisasinya itu kalau manual nggak pakai Tailwind itu panjang banget, rounded MD itu kan supaya tampilan agak rounded ya. Apa namanya rounded? Membulat ya. Iya. Melengkung. Melengkung ya, melengkung. Kalau nggak pakai Tailwind, rounded MD tuh definisinya panjang banget itu. Bisa sampai 4 baris itu. Kan tinggal pakai aja. Nah, itu namanya framework. Jadi pemrograman itu dengan framework kita nggak perlu rancang dari nol, tinggal pakai. Nah, itu yang front end, ya kan? Nah, kemudian front end itu kalau cuman front end aja dia nggak bisa ngolah basis data kan? Nyimpen data pemusisi di anti pattern itu kan nggak mungkin diketik di situ kan? Kalau musisinya ada 10 gimana? Ada 1000 gimana? Nah, itu diambil dari namanya backend. Ya, kok beda sih jawabannya ini? Ini front dijelasin ya. Ini enggak. Iya. Belum beres. Nah, di backend itu memberikan data agar front end-nya berisi data, kemudian mengambil data dari basis data. Basis data itu bisa banyak banget. Paling gampang itu namanya pakai Firebase. Kami kan pakai ini kemarin ya. Nah. Go to console. Contoh nih. Kemarin yang buat aplikasi yang tadi quote itu datanya diambil di sini. File database. Nah, ini autornya Bung Karno, ya kan? Kemudian usernya admin. Oh, ada admin tuh tadi. Oh, tapi Abi lupa ya. Oh, tadi kenapa? Nah, kemudian datanya ini. Di sini. Nah, data dipisah. Kenapa datanya nggak langsung aja di sini? Ya, jadinya program ini nggak bisa apa-apa. Nggak bisa nambah data baru kan? Harus merubah ini kan. Maka di sini nanti front end-nya nyiapin tampilannya, datanya diambil dari backend itu ngambil database di sini. Tapi bisa nambah data baru nih. Nambah misalnya nih apa nih? Quote ya. Quote-nya oke. Auto ID quote belajar itu learning. Nah, itu. Ini kalau langsung di refresh sudah muncul udah ya? Ingat enggak? Harusnya udah. Sudah ya? Mana sih tadi tuh? Ini. Ini coba di refresh lagi ya. Oh, tapi itu nggak ada ininya, autornya ya? Iya. Explore. Berjatuhan yang tadi itu loh. Nah, jadi tuh kalau kita nggak buat seperti itu, yang buat program ini harus ngulang tambah lagi tuh ada code baru ya. Jadi dengan nyimpen ke basis data, jadi program dinamis bisa ditambahkan data baru. Nah, kalau tadi di front end itu bahasa pemrograman yang utama adalah JavaScript. Kalau di back end itu sudah mulai brutal, itu banyak banget. Bahasa back end pertama kali yang Abi paling rame yang buat Abi bagus di RW Remote Work itu adalah Python. Abi nanti akan ajarin kakak bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman yang paling mudah dan jobnya banyak. Kalau orang belajar pemrograman, pengen belajar pemrograman, Abi berikan kalimat gini. Pelajari Python. Kalau kamu Python nggak bisa, jangan lanjutin pemrograman. Karena kamu pasti nggak akan mampu. Yang lain itu jauh lebih rumit. Nah, untuk Python itu Abi langsung dikit ya. Di Python, Abi cari yang tampilan bahasa Python yang ada aja. Apps. Alah. Ada. Jadinya nggak puasa kan besok? Enggak lah. Enggak. Lumayan makan sehari lagi. Lumayan kakak pas ujiannya tidak. Iya. Kau juga memang lagi nggak puasa ya? Ya antara besok atau hari ini. Oh, teman satunya Abi ini Python ya Kak ya? Python ya. Iya. Jadi kakak udah
Semoga. Udah ituin. Belum sih hutang. Belum, 2 lagi dia. Harusnya ini Python. Gimana cara bedainnya dia pakai Python apa enggak? Bahasanya, tulisannya cara bedanya. Kak, kalau Tetap aja. kamu udah sekarang ini ya berarti besok puasa ini Kak, puasa. Karyanya bahasa pemrograman lama nih, 5 tahun yang lalu. Emang boleh nggak puasa sebelum puasa? Ya bayar ini boleh lah. Kata tuh mereka nggak boleh puasa H-1 Ramadan. Oh, Karena ya kalau kamu belum bayar terus bayar sekarang ya boleh aja. Bentar dulu ya. cuma Dan beres nggak boleh sekali. tuh kalau Ini Kak, bentar Kak. Sintaks Python. Dari tulisannya. Cirinya Python itu ada titik 2. Kalian sih kan ya? Apa sih? Titik koma atau titik 2? Titik 2. Kalau titik koma itu ya? JavaScript. Heeh. Ini Kak. Cirinya Python kok setelah titik 2 pasti ada tab ke kanan. Coba lihat itu. If as correct tab. Correct tab. Itu cirinya Python. Nggak ada yang nyamain. Cuman dia seperti itu. Itu unik banget. Terus nggak ada tiap akhiran tuh nggak ada titik-titik koma kan. Misal tuh down sama dengan 0. Udah gitu aja kan, enter kan. Kalau bahasa pemrograman yang lain nih. Halo. Gitu. If encode titik koma kan. Nah, titik koma itu penanda selesai. baris pertama, dia maju baris selanjutnya. Kenapa ada titik koma? Karena dia bisa itu yang kan ada var, coba ya baca. Ini. Var is per inol, var tmp. Ini kan satu barisnya rata ya. Tapi dia bisa aja tak, dia nggak masalah. Asal titik koma. Kalau Python kamu nggak bisa taruh sembarangan, harus rata. Jadi bahasa pemrograman Python itu dibaca enak banget ketimbang bahasa pemrograman yang lain. Terus kalau karena di Python ada titik 2, maka baris di bawah kan tinggal ditapin, itu bagian dari perintah yang setelah titik 2. Kalau di sini nggak, pakai ini kurung kurawal. Titik 2 itu diganti di bawahnya ada kurung kurawal, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutupnya itu kodenya. Kalau di Python cuma titik 2, elegan Python tuh. Nah, sudah ya, itu Python. Nah, itu kode Python seperti itu. Habis saya nunjukin tentang basis data juga. Basis data itu nanti complicated-nya. Kalau kamu sudah nanti di ilmu komputer ya, kalau kamu sudah maksimal, sudah terbaik itu ya, kalau kamu sudah menguasai RDBMS. Relational Database Management System. Yang sudah ilmu komputer itu bisa diabaikan, itu aja nggak boleh. Semua kuliah itu bisa diabaikan, tapi ya nggak akan juga sih. Tapi yang penting itu adalah udah menguasai RDBMS. Tapi udah. Sudahlah. Kalau orang karena aplikasi nggak bisa RDBMS ya berarti dia nggak akan bisa. Itu yang Abi ajarin. Ya. Send into GitHub. Ini pakai ini. Aduh. Nggak inget tapi. Masa itu sih? Bisa on. Add tambah add. Udah, ya. Salah. Sebenarnya mau nunjukin Supabase. Nah, jadi kalau bahasa pemrograman database yang paling sederhana itu adalah ini. Kenapa sederhana? Cuman ada author, dokumen, kesana aja. Kalau RDBMS seperti ini. Dia video deh. Catch. Nah, Kak, ini. Makasih. Sama-sama. Nih Kak Kavi.
Kalau kamu bisa sudah merancang database selesai ya, boleh nggak Abi bilang nggak usah kuliah ilmu komputer UGM karena udah selesai. Contoh ini. Ini semester 5. Jadi tabel itu kan berisi data kayak Google Sheet itu kayak berisi data. Tapi dengan RDBMS kamu bisa memecah data-data ke banyak tabel. Tapi nanti ada bahasa SQL untuk mengambil data dari semua tabel itu. Keren banget, tapi terkesan banget sama SQL ini. Ini bahasa SQL. What? Halo. Pilih nama dari semua departemen yang di dalam grup. Misal gini. Kavi kakak pasti belajar pelajaran tertentu di SD SMA kan? Tapi kan datanya nyebar-nyebar tuh. Nanti ada lagi select nama pelajaran dari orang yang namanya Kavi saat dia belajar di TK, SD, SMP, SMA, kuliah bisa muncul, berbasis datanya muncul. Nah itu bisa. Jangan perintah SQL. Kalau yang ini nggak mungkin, dan ini nggak bisa. Datanya ini cuma data untuk data sederhana, data komputer SQL. Nah percayalah ini sedang Abi ajarin di program yang CDBC yang Abi bangun. Yang ini Abi ajarin supaya dia bisa ngebangun basis datanya sendiri. Nanti bisa. Nah kalau nanti kamu sudah, kita ulangi ya dari awal ya, kamu sudah punya digital presence Instagramnya, kemudian kamu punya websitenya dengan pesan domainnya namanya di Ide Cloud House, kemudian kamu buat program websitenya dengan menggunakan Figma, kemudian kamu rancang front endnya dengan menggunakan Tailwind, kemudian Tailwind itu kamu buat database-nya dengan menggunakan Python, back endnya menggunakan Python, back end itu mengambil data bisa dari yang Firebase yang sederhana atau RDBMS yang kompleks. Terakhir ya, ini data terakhir. Kamu melakukan deployment dengan topik namanya DevOps. DevOps itu adalah tolong softwareku yang tadi yang sudah aku buat di komputerku ini buat supaya dia muncul di website. Nah kayak gini. Ini kenapa dia bisa muncul ke jdbc.id, itu nama yang dipelajarin itu adalah DevOps. Dengan ini semua ilmu komputer udah selesai detail-detailnya. Tapi mungkin Abi tambahin sedikit ya. Yang terbaru itu adalah kecerdasan buatan, ya kan? Kamu bisa lakukan sini ya? Tuh. Dengan itu gini. Mungkin nggak mudeng deh. Boleh. Tadi ini kok nggak ada loginnya dari mana sih ini? Ya? Apa bisa nih dia jawab nih? Oh lama. Ya makanya karena harusnya salah ini. Jalan. Tinggal pakai ini. Kok kamu wangi? Nah, Iya dong. Kayak masih tersisa. Bu Aina itu dia ngajarin yang ini kak. Gimana membuat komputer yang bisa berpikir seperti meniru pikirnya manusia itu dengan kecerdasan buatan. Nah, kalau kecerdasan buatan itu topik pemrograman yang berbeda banget. Abi nggak mempelajari itu. Karena itu pernah ada masa-masa kecerdasan buatan itu nggak maju-maju. Gitu aja bosan, nggak ada yang mau belajar kecerdasan buatan. Tapi kecerdasan buatan tuh begitu muncul RTX itu loh. RTX itu kan jadi komputer itu bisa cepat memproses data pengolahan yang buatan. Nah kemudian sekarang kecerdasan buatan itu yang paling penting itu muncul ini GPT, generatif apa katanya? Generatif pre-trained transformer. Jadi sedikit terakhir ya, ditambahkan sudah pengembangan web itu sudah rampung dari startup pengembangan web rampung. Nah kemudian kecerdasan buatan itu GPT itu gini. Enggak, misalnya ada 3 titik ya. Input, proses, output. Ini.
kaya, bahagia. Tengahnya tuh kita nggak proses. Jadi kalau ada orang masukin cuma satu data ya, orang masukin kaya, hasilnya apa? Pasti bahagia kan? Oke. Tapi kemudian ditambah lagi nih, ternyata nggak semua orang kaya bahagia, ada menderita segala macam. Karena di sini tuh ada data lagi, nggak cuma kaya, tapi ada mungkin iman, syukur segala macam. Nanti begitu dimasukin kayanya, nanti dimasukin aku kaya, aku bersyukur, nanti kira-kira dia akan bahagia, ya kan? Kaya nggak bersyukur, nggak bahagia. Nah, gampangnya GPT seperti itu. Jadi GPT itu dia nggak ngerti loh sebenarnya. Kita nanya ke dia, dia nggak ngerti lah apa yang ditanyain. Cuman dia bisa menghubung-hubungkan ide-ide yang ada. Ya gitu aja ya. Nah, kalau lebih seperti itu, nanti silakan disimak lagi. Kalau kamu punya ini benar-benar akan bisa menjadi panduanmu untuk sampai kuliah 10 tahun. Jangan nih. Kemarin Mas Heri ketawa sama aku. Kan kakak datang. Nah, dia hafal. Hafal dia. Kan gini kan kakak datang. Kakak nanya kan, Pak Heri itu sapinya. Oh, sana cepat udah mau masuk kan. Kakak buka pintu jendela. Pak Heri, loh, anakmu tuh ya. Wah, bagus. Ketawa-ketawa. Jangan sampai lama-lama ya, tapi Pak Heri gimana Pak sana? Jangan sampai lama-lama ya. Oke. Sampai lama apa bisa Pak Heri? Oh, 10 tahunnya. Ya ketawa. Kamu 10 tahun pakai gubet-gubet. Aduh.